Perkenalkan, nama saya Sandi Alfa Wigaharsa. Saya merupakan dosen Prodi Pendidikan Nurse Stikes Patria Husada Blitar. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan medikal bedah 2. Pemaparan ini saya sampaikan guna untuk unjuk kerja bukti pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA yang merupakan kepanjangan dari delivery, interaction, dan assessment. Delivery merupakan materi-materi apa yang saya sampaikan, bahan-bahan ajar apa saja yang saya sampaikan dalam mata kuliah ini. Kemudian interaction merupakan bagaimana cara saya berinteraksi, bagaimana saya menyampaikan materi atau bahan ajar yang saya berikan pada mata kuliah ini. Dan ketiga adalah assessment, yang merupakan bagaimana saya melakukan penilaian pada mata kuliah ini agar mahasiswa mampu membuat strategi untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Deskripsi dari mata kuliah keperawatan medikal bedah ini adalah terdapat 4 SKS dalam mata kuliah ini, yang terdiri dari 3 SKS dari teori, 1 SKS praktik. Fokus mata ajar ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, kemudian imunologi, hematologi, pencernaan, dan perkemihan. Berdasarkan proses keperawatan yang dialami oleh klien berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah dilalui oleh mahasiswa, yaitu mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi fisiologi, kemudian ilmu keperawatan medikal, kemudian ilmu keperawatan bedah, ilmu penyakit dalam, kemudian ada farmakologi, nutrisi, bedah, dan rehabilitasi. Gangguan sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, keganasan, dan trauma yang termasuk dalam 10 besar kasus baik lokal, regional, nasional, maupun internasional. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi merupakan pakem dari mata kuliah ini, karena mata kuliah ini berdasarkan asuhan keperawatan, di mana dalam asuhan keperawatan itu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah pengkajian, kemudian rumusan diagnosa masalah, kemudian rencana intervensi, kemudian implementasi, yang terakhir ada evaluasi. Aspek delivery saya akan menyampaikan dalam sebelum saya menyampaikan dari aspek delivery, saya juga akan menyampaikan capaian pembelajaran pada setiap pertemuan perkuliahan berdasarkan dengan capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan oleh Prodi Keperawatan Stikes Patria Husada Blitar. Dari capaian pembelajaran tersebut kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Hal ini menjadi sangat penting karena dalam capaian pembelajaran mata kuliah ini merupakan harapan dari Prodi Keperawatan untuk mendapatkan lulusan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Prodi Keperawatan Stikes Patria Husada Blitar. Terdapat 5 CP Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, dan kami bersama tim menetapkan 6 CPMK guna mendukung tercapainya lulusan sesuai yang diharapkan oleh Prodi. Dari 6 CPMK, kami menetapkan 20 sub CPMK yang dibagi menjadi 14 pertemuan. Secara garis besar, saya mendeliverikan bahan ajar menjadi 4 besar topik sesuai dengan sistem yang kita ingin sampaikan dalam mata kuliah ini. Yang pertama ada sistem perkemihan, endokrin, kemudian ada sistem imun hematologi, dan sistem pencernaan. Dalam sistem perkemihan, materi yang akan disampaikan adalah kita mereview dulu sistem anfis perkemihan atau urologi, kemudian ada konsep-konsep penyakit serta asuhan keperawatan, yaitu glomerulonefritis, sindroma nefrotik, nefrolitiasis, urolitiasis, gagal ginjal akut maupun kronis, serta hemodialisis, dialisis ambulatori peritoneum. Kemudian pada sistem endokrin kita akan mereview
terkait dengan kelenjar adrenal, kemudian kelenjar pankreas, kemudian ada kelenjar tiroid dan paratiroid, kemudian ada kelenjar hipofise, di mana semuanya tersebut kita akan mempelajari tentang gangguan-gangguan pada kelenjar-kelenjar adrenal, kelenjar-kelenjar sistem endokrin tersebut. Berikutnya ada sistem hematologi, di mana konsep HIV/AIDS dan perawatan paliatif pada pasien HIV/AIDS, penata laksanaan, serta pada sistem ini hematologi ada keperawatan sistemik lupus erythematosus atau SLE dan imunodefisiensi. Pada sistem pencernaan, topik keempat ada asuhan keperawatan klien dengan hernia, asuhan keperawatan klien dengan ileus, asuhan keperawatan hepatitis, serosis, kemudian ada hipertensi portal, asites, varises esophagus, serta asuhan keperawatan klien dengan kelainan biliar. Itu tadi merupakan bahan ajar atau materi yang saya deliverkan pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 2. Untuk yang berikutnya, saya akan menyampaikan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam mata kuliah ini. Cara saya berinteraksi dengan mahasiswa merupakan proses belajar yang sangat penting dalam perkuliahan, di mana agar terjadi proses belajar mengajar yang baik. Proses interaksi ini sangat penting agar bahan yang kita ajarkan, bahan yang kita deliverkan kepada mahasiswa ini dapat tersampaikan dengan maksimal. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan menggunakan slide, PowerPoint, dengan metode Student Centered Learning. Ini menjadi dasar interaksi saya dalam proses belajar mengajar. Saya memilih metode ini menjadi pilihan utama saya dalam berinteraksi karena metode ini menurut saya menuntut mahasiswa agar dapat berpartisipasi aktif dalam setiap pembelajaran. Setiap pertemuan saya selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan umpan supaya mahasiswa mampu berbicara di depan teman-temannya, menyampaikan pendapatnya. Kemudian pada akhir perkuliahan saya juga memberikan studi kasus. Metode studi kasus juga saya terapkan dalam mata kuliah ini agar mahasiswa ini dapat berinteraksi dengan teman lainnya, karena studi kasus ini dapat dikerjakan secara kelompok, di mana menuntut mahasiswa dapat menganalisis suatu kasus, membuat mereka berpikir kritis dan bekerja sama dengan kelompoknya. Teknologi aplikasi yang saya gunakan dalam perkuliahan ini ada beberapa. Yang pertama adalah menggunakan aplikasi Zoom, kemudian ada Google Classroom, serta Edmodo untuk pembelajaran dan evaluasi. Untuk penilaian, ada point assessment. Saat ini yang saya gunakan dalam mata kuliah ini pasti akan saya sampaikan di awal di penjelasan silabus dan kontrak mata kuliah secara transparan, sehingga mahasiswa tahu bagaimana saya menilai aktivitas mereka di dalam pembelajaran mata kuliah ini, dan agar mahasiswa juga mampu menyusun strategi bagaimana mereka mendapatkan nilai yang terbaik pada mata kuliah ini. Persentase kehadiran adalah 10% sebagai bahan asesmen pada mata kuliah ini, di mana kehadiran tersebut akan diberikan nilai 10% apabila mahasiswa 80% hadir dalam 14 pertemuan atau pertemuan yang sudah disepakati. Kemudian UTS 25%, UAS 25%, praktik dan life skill 25%, karena mata kuliah ini juga ada satu SKS praktiknya. Kemudian penugasan baik kelompok maupun individu dikonversi menjadi 15% dalam penilaian global mata kuliah ini.
Saya rasa untuk evaluasi teori yang saya sampaikan dalam mata kuliah ini, UAS dan UTS menjadi hal yang sangat penting karena melalui evaluasi ini saya juga mampu menilai, mengukur kemampuan yang sudah diserap oleh mahasiswa terkait dengan teori-teori yang saya sampaikan dalam mata kuliah ini. Sebenarnya dalam setiap pertemuan saya memberikan kuis-kuis yang dimana kuis-kuis tersebut merupakan review dari pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk merangsang mahasiswa mau belajar kembali setelah perkuliahan selesai. Menurut saya dengan sistem metode DIA ini, delivery, interaction, dan assessment yang tepat dan jelas kita sampaikan kepada mahasiswa akan mempermudah kita sebagai dosen pengajar dan bagi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran dalam mata kuliah yang kita sampaikan. Berikut akan saya lampirkan dalam video pembelajaran interaksi di kelas keperawatan medikal bedah dengan materi gagal ginjal kronis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang gagal ginjal kronis di mata kuliah keperawatan medikal bedah 2. Dalam mata kuliah ini nanti ada 3 sistem yang akan kita bahas di KMB 2 ini. Ada sistem endokrin, ada sistem urinari, kemudian ada sistem pencernaan. Pada hari ini kita berkesempatan untuk belajar tentang gagal ginjal kronis. Ada yang tahu tentang gagal ginjal kronis? Gejala ginjal memompa darah. Kegagalan ginjal memompa darah. Oke, ada pendapat lain? Yang berlangsung lama. Yang berlangsung lama. Ya, menambahkan, Pak. Oke, lebih dari. Kalau kronis berarti lebih dari 6 bulan. Oke, ada gagal ginjal kronis, ada gagal ginjal akut. Terus kemudian nanti di rangkaian kuliah kita pada hari ini ada tentang pengobatan pengganti sistem ginjal. Oke, ya. Kita coba review dulu tentang ginjal ini. Ya, sepasang organ yang berbentuk seperti kacang pada dinding posterior abdomen, terdiri dari korteks pada bagian luar dan medula pada bagian dalam. Ada pembuluh darah, limfe dan saraf masuk dan keluar pada hilus. Urin dikeluarkan ke calyces, kemudian ke pelvis renalis. Kemudian ada yang namanya di ginjal itu adalah nefron, adalah suatu unit fungsi ginjal terdiri dari convoluted tubular system dan glomerulus. Ya, anatomi fisiologi tentang ginjal sudah pernah dipelajari di semester 1. Sekarang sudah semester 6. Ya, sudah berarti 3 tahun. Harapan saya masih ingat ya. Oke, coba kita review. Nah, ini adalah struktur dari sistem urinari. Ada ginjal sampai dengan uretra. Pada laki-laki ada penis, ada vagina. Oke. Nah, ini di ginjal kita itu ada 2, kanan dan kiri. Setiap ginjal memiliki ribuan nefron, jutaan bahkan. Ya, yang di sana fungsinya, kalau kalian tahu, teman-teman tahu, fungsi ginjal ada dua besar pembagiannya. Yang pertama, fungsi menyaring kotoran, membuang zat sisa. Ya, oke. Kemudian secara garis besar ada 2. Ada fungsi sebagai filtrasi dan non filtrasi. Apa saja fungsi filtrasi dan non filtrasi? Coba kita akan lihat. Nah, fungsi utama ginjal ada fungsi ekskresi dan fungsi
non ekskresi. Fungsi non ekskresi kita bahas dulu tentang fungsi non ekskresi, di mana fungsi ginjal ini menghasilkan yang hormon yang namanya renin. Masih ingat? Penting untuk mengaturkan tekanan darah. Ada sistem renin, angiotensin, aldosteron. Nah, si renin ini yang memproduksi adalah medula di ginjal. Dan renin ini akan masuk ke dalam sistem peredaran darah kita untuk merespon menstimulasi beberapa hormon lain sehingga tekanan darah itu dapat diatur oleh si renin ini. Kemudian menghasilkan eritropoietin. Eritropoietin tahu? Kalau kita belajar tentang pembentukan sel darah merah, eritropoietin ini adalah salah satu hormon sebagai perangsang atau menstimulus sel tulang belakang untuk menghasilkan memproduksi sel darah merah. Kemudian di ginjal juga sebagai tempat untuk memetabolisme vitamin D menjadi bentuk aktif. Kemudian ada degradasi insulin, pemecahan insulin di sana. Kemudian menghasilkan prostaglandin. Fungsi ekskresinya adalah mempertahankan osmolaritas plasma. Osmolaritas adalah kekentalan darah, vaskositas, berarti kekentalan darah. Jadi kapan si air ini dapat dibuang, kapan si air ini diabsorpsi kembali, itu yang ngatur ginjal. Berarti kalau air dibuang, berarti darah sudah cukup vaskositasnya, kekentalannya sudah cukup untuk dapat mengalir di pembuluh darah. Kalau air ini diabsorpsi kembali, berarti kekentalan darah masih membutuhkan terlalu cair, berarti terlalu kental untuk kemudian mempertahankan kadar elektrolit. Ya, karena di sana ada sistem ekskresi, pengeluaran, sistem buangan dari cairan dalam tubuh, di sana juga mengandung elektrolit juga. Mengekskresikan produk aktif hidrogen dari metabolisme protein. Ini adalah secara garis besar fungsi dari ginjal. Ada fungsi filtrasi atau ekskresi, kemudian ada fungsi non ekskresinya adalah mendukung dari organ-organ lain, sistem yang ada di dalam tubuh kita. Ya, oke, next. Nah, pada ini tadi adalah review sedikit tentang anatomi fisiologi ginjal. Pada kesempatan ini yang akan kita pelajari ya, teman-teman. Ada definisi, etiologi, patofisiologi, komplikasi, pemeriksaan diagnostik, dan aspek perawatan. Ada ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, gagal ginjal kronik, kalau kita ngomong dia gagal, berarti secara fungsi ekskresi dan non ekskresi itu tadi dia mengalami kegagalan. Kita nggak sih ginjal itu? Lihat dari fungsinya yang tadi, ekskresi dan non ekskresi. Kita ya. Dia ngatur tekanan darah. Berarti kalau ginjalnya rusak, tekanan darah nggak ada yang ngatur dong. Terganggu ya. Terganggu. Terus kemudian kalau ginjal rusak, tadi fungsi ekskresinya ginjal sebagai degradasi insulin. Terganggu nggak? Terganggu. Berarti apabila ginjal ini rusak, berarti akan mempengaruhi sistem-sistem di dalam tubuh kita yang lain. Ya. Secara definisi dapat kita simpulkan seperti ini dari beberapa dari beberapa sumber. Gagal ginjal merupakan suatu kondisi di mana ginjal berhenti untuk mengeluarkan sampah metabolik. Fungsi ekstraksi tadi adalah sebagai pembuangan zat sisa dan kelebihan air dari darah. Jadi kemudian ada sumber lain mengatakan adalah penurunan secara progresif dari fungsional massa ginjal sehingga jaringan renal tidak dapat mempertahankan lingkungan internal dalam tubuh. Ya. Jadi dari dua definisi ini dapat kita simpulkan bahwa apabila terjadi gagal ginjal,
maka akan terjadi gangguan fungsi ekskresi dan fungsi non ekskresinya. Sudah kita lihat tadi fungsi ekskresi dan non ekskresinya tadi ada di depan. Berarti kalau ginjalnya rusak, apa saja yang akan terganggu? Kita sudah tahu, ya. Ya. Untuk etiologinya secara morfologi, jadi gagal ginjal ini tidak harus didapatkan pada usia yang sudah senja atau pada usia tua. Baru-baru ini saya melakukan penelitian, ternyata usia termuda pasien gagal ginjal kronis yang ada di unit hemodialisa di Mardiwaluyo itu adalah 18 tahun termuda, berdasarkan data demografi yang saya dapatkan di penelitian tahun 2021 kemarin. Terus kemudian yang tertua sekarang di usia sekitar 55, dia sudah menjalani hemodialisa selama 15 tahun. Yang muda itu tadi di bulan di bulan Juli tahun lalu dia masih mengalami gagal ginjal kronis itu masih 2 bulan. Jadi dia mulai ada gejala gagal ginjal kronis di bulan Juni-Juli. Next, ini ya. Secara morfologi penyakit glomerular. Jadi morfologi itu berarti adalah secara struktur dari ginjal itu sendiri. Dia ada strukturnya tidak sesuai sebagaimana mestinya, ya. Kemudian penyakit tubular, penyakit vaskular dari ginjal itu sendiri, penyakit traktus urinarius, dan anomali kongenital. Anomali kongenital berarti dari struktur dari ginjal itu sendiri yang tidak sesuai dengan yang sebagaimana mestinya, ya. Kemudian berikutnya ada infeksi sistemik, ada vascular disease, ada penyakit metabolik renal, ada penyakit jaringan konektif. Jadi gagal ginjal ini bisa didukung dari penyakit-penyakit vaskular. Padahal kita tahu yang sangat umum terjadi di masyarakat saat ini adalah penyakit vaskular. Contohnya apa? Hipertensi. Sebenarnya penyakit jantung, tapi manifestasinya kan adalah ada peningkatan tekanan darah yang ada di vaskular. Oke. Berdasarkan hasil penelitian saya juga terakhir itu, ini saya melakukan penelitian dengan Bu Miftah di Mardiwaluyo, unit hemodialisa, dengan judul The Correlation of Regulation Theory, Construct, and the Incident of Intradiabetic Complication during hemodialisis. Jadi penelitian ini meneliti tentang jadi pasien-pasien hemodialisis itu selama hemodialisis, selama dicuci darahnya, ya, selama dicuci darahnya, dia ada komplikasi di dalam, bukan sudah dicuci loh ya, tapi selama ditarik darahnya untuk dicuci di mesin, tidak menutup kemungkinan atau malah banyak yang mengalami komplikasi. Di penelitian saya ini cukup banyak. Nah, di penelitian saya ini selama dilakukan pencucian darah, ternyata lebih dari 50% itu mengeluarkan ada hal-hal yang mengganggu kenyamanan saat dia melakukan GA. Nah, data demografi yang saya dapatkan, pasien gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisis di sana memiliki riwayat penyakit sebelumnya, hipertensi dan diabetes. Karena komplikasi dari nefropati diabetik, mikrovaskular dari diabetes, di mana diabetesnya dan hipertensinya ini tidak terkontrol, pada akhirnya akan merusak ginjal. DM
Hipertensi sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana jalannya penyakit? Ini kan berdasarkan data saya kan banyak nih yang kena gagal ginjal punya riwayat sebelumnya adalah hipertensi dan diabetes mellitus. Kenapa hipertensi, diabetes mellitus dapat merusak ginjal? Apabila tidak terkontrol dapat merusak ginjal. Oke, yang dari hipertensi dulu, ada yang bisa menjelaskan? Oke, kita coba Krisna deh. Sebisanya, menurut kalian karena sudah dapat materi tentang diabetes mellitus dulu seperti ini loh Pak. Terus kok efeknya ke ginjal tuh menurutmu? Ini pendapat aja, nanti saya yang membetulkan. Oke. Menurut Krisna, ya? Kalau hipertensi itu kan tekanan darahnya kan cepat Meningkat, tekanan darahnya cepat meningkat. Oke. kinerja ginjal itu tidak maksimal sehingga dapat merusak ginjal. Kinerja ginjal tidak dapat maksimal sehingga dapat merusak ginjal. Oke, sependapat sama Krisna atau ada pendapat lain atau ada bisa menambahkan? Ya, dapat. Sependapat. Oke, hipertensi sudah. Sekarang diabetes mellitus. Kenapa diabetes mellitus bisa menjadi penyebab dari gagal ginjal kronis? Ada yang mau menjawab? Silakan Deno, mungkin Kelvin. Menurut penalaran, bisa dinalarkan ya kenapa ini kok sampai gagal ginjal? Silakan. Kalau ada teman-teman yang lain mau menyanggah, mau menambahkan silakan. Oke? Ya. Mungkin pada kasus diabetes mellitus itu kan di dalam tubuhnya kan terdapat glukosanya tinggi toh Pak. Ya. Itu mungkin bisa berpengaruh ke nefron-nefron yang ada di ginjal untuk penyaringannya itu kan berarti kerjanya juga lebih ekstra. Terus dari fungsi ginjalnya tadi kan untuk degradasi insulin juga. Oke. Ada pendapat lain? Edwin ada pendapat lain? Menambahkan? Cukup? Oke ya. Oke, sudah mengarah ke benar. Cuma saya akan menambahkan saja. Sudah benar sih. Tadi Krisna mengatakan bahwa hipertensi dapat menyebabkan gagal ginjal kronis karena tekanan darah pada vaskuler itu meningkat. Sedangkan di ginjal ini tadi memiliki pembuluh darah yang kecil-kecil, mikrovaskuler. Ya. Tekanan normal darah kita adalah di range 120 bawahnya atau sistolnya 120, diastolnya adalah 90 atau 80. Itu di ginjal sudah dikonversi untuk dapat masuk ke dalam mikrovaskuler itu dengan tekanan 10 mm Hg sampai 15 mm. Tekanannya sangat kecil. Ya. Ketika di pembuluh darah besar atau makrovaskuler itu tekanannya meningkat, misalkan dengan peningkatan kritis 170 per 100 gitu ya, otomatis tekanan di mikrovaskulernya akan juga meningkat, ya toh? Pembuluh darah kecil-kecil tadi juga akan meningkat. Dengan peningkatan seperti itu menyebabkan pembuluh darah yang ada di dalam ginjal itu akan mengalami kerusakan. Pembuluh darahnya pecah, akhirnya rusak. Sedangkan di dalam ginjal itu sendiri ada yang namanya glomerulus yang fungsinya adalah untuk menyaring darah, membuang zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh menjadi urin, menjadi zat-zat metabolisme untuk dikeluarkan keluar tubuh. Nah, kemudian pendapat dari Kelvin tadi mengatakan bahwa diabetes mellitus itu menyebabkan gagal ginjal karena ketika diabetes mellitus itu darah mengalami kekentalan, sedangkan salah satu fungsi non ekskresi ginjal adalah degradasi insulin. Ya, oke. Saya akan menambahkan bahwa ketika terjadi hiperglikemia itu akan meningkatkan vaskositas dari darah. Vaskositas tadi adalah kekentalan darah.
ketika darah ini konsistensi cairannya ini meningkat, konsentrasinya meningkat, maka si ginjal yang fungsinya untuk memfiltrasi tadi akan kesulitan, akan menambah beban kerjanya untuk melakukan filtrasi, gitu ya. Ibaratkan kayak kalian nyaring air buat teh tubruk, kalian saring itu kan lebih cepat turun. Ketika yang kalian saring itu adalah oli katakanlah atau minyak goreng, itu jatuhnya air lebih cepat yang mana? Teh ya? Ya. Itu kita ibaratkan ginjal itu seperti itu, dengan kekentalan yang berbeda antara minyak dan kekentalan minyak kita ibaratkan hiperglikemi, terus kemudian air adalah yang lebih konsentrasinya yang lebih rendah. Itu ternyata dalam penyaringannya, kita nyaring pakai saringan teh itu ternyata lebih cepat atau lebih mudah si penyaring ini untuk menyaring air. Gitu ya, bisa dipahami ya kenapa hipertensi sama DM ini menjadi penyebab utama. Bukan penyebab utama sih, terbanyak yang saya temukan dalam penelitian. Selain itu di luaran itu juga penyakit DM sama hipertensi ini menjadi tren karena pola hidup yang sudah mulai berubah, makan yang tidak terkontrol, yang kemudian akhirnya menjadi hipertensi, banyak junk food sekarang, banyak makanan-makanan mengandung gula, si boba-boba itu, ya, si mixik-mixik itu, ya kan ya. Jadi sekarang di setiap sudut kota sudah ada booth Thai kopi-kopian susu itu ya. Pola hidupnya sudah berubah. Sekarang banyak terjadi hipertensi, terjadi diabetes itu yang merupakan ternyata sebagai salah satu faktor yang menyebabkan gagal ginjal kronis. Oke, patofisiologi dari gagal ginjal kronis ini adalah yang pertama, kalau gagal ginjal kronis itu pasti karena rusak sistem penyaringannya. Ada yang dinamakan GFR adalah glomerular filtration rate. Glomerular, jadi glomerular filtration rate-nya adalah laju filtrasi dari glomerulus itu. Kalau dia rusak, fungsi filtrasinya akan rusak, laju filtrasi glomerulusnya akan menurun. Ketika terjadi penurunan dari GFR ini, jadi turun dari GFR, nah akan terjadi yang namanya hipertrofi. Hipertrofi apa? Yang ada hipertrofi di sini. Ada hipertrofi. Hipertrofi apa? Hipertrofi berarti pembesaran pada satu organ. Ada hiper apa? Kalau pada jantung hiper kardiomegali, yang hepatomegali. Hipertrofi ini adalah pembesaran pada ginjalnya tersebut karena laju filtrasi glomerulusnya menurun, sedangkan jumlah darah yang melaju pada si ginjal ini tetap sama, yang menyebabkan si ginjal itu mengalami hipertrofi. Ketika terjadi hipertrofi, ada penurunan urin konsentrasi. Jadi filtrasi ini menurun, otomatis buangannya juga akan menurun toh. Ya toh. Ya. Di mana penurunan urin ini menyebabkan hiponatremia dan poliuria. Ya. Ini akan menyebabkan dehidrasi. Kemudian dari hiponatremia, jadi penurunan urin konsentrasi resur ini menyebabkan hiponatremia dan poliuri. Kemudian
Dari poliuri ini bisa menyebabkan dehidrasi. Dari dehidrasi menyebabkan fungsi renal terus berkurang, peningkatan bun dan kreatinin, maka bun dan kreatinin ini menjadi tolak ukur pemeriksaan dari faal ginjal. Kemudian terjadi overload cairan di dalam tubuh. Dari peningkatan penurunan total filtrasi glomerulus tadi menyebabkan peningkatan kreatinin dan serum, natrium serum. Jadi nefron bekerja keras untuk mengeliminasi natrium dan kreatinin. Ini yang menyebabkan kenapa pasien gagal ginjal kronis itu mengalami bengkak. Enggak pernah tetangga sekitar atau pernah tahu pasiennya mengalami gagal ginjal kronis? Pernah ya? Pernah toh? Di rumah sakit pernah? Sudah praktek ke rumah sakit kan ya? Pernah dapat pasien dengan ginjal kronis? Belum ya? Keluhan yang sering terjadi adalah terjadi yang namanya odim, terutama di ekstremitas. Itu karena ya ini tadi terjadi overload cairannya nggak terbuang, direabsorpsi, terjadi peningkatan tekanan pada pembuluh darah sehingga cairan ini berpindah dari intravaskuler pembuluh darah keluar ke interstisial, menyebabkan terutama di ekstremitas itu tekanannya menjadi meningkat, merembes ke interstisial, jadi bengkak. Berikutnya, nah ini saya akan menjelaskan tentang algoritma dari GGK ini. Berdasarkan etiologi tadi, ya, termasuk hipertensi, kemudian penyakit dari ginjal itu sendiri, terus kemudian diabetes mellitus, ya, itu menyebabkan GFR menjadi menurun. Ada hipertrofi sel renal, kemudian gangguan konsentrasi urin. Ya, dari gangguan konsentrasi urin ini menyebabkan fungsi ginjal menjadi menurun. Kalau kita tahu bahwa ginjal itu salah satu organ yang sifatnya selnya irreversible, masih ingat? Apa irreversible? Tidak dapat memperbarui. Sama halnya pada sel apa saja yang irreversible? Otak, jantung, hati, hepar, dan salah satunya juga adalah ginjal. Kerusakan pada ginjal ini sifatnya akan progresif untuk mengalami kerusakan kalau tidak dikontrol dengan bagus. Kenapa begitu Pak? Sekarang ya, dalam tubuh kita ini katakanlah dalam satu hari kita menyaring dengan ginjal sehat kita memfiltrasi 10 liter darah, difiltrasi, dicuci. Ya. Ketika fungsi ginjal menurun, apakah filtrasi darah yang kita cuci juga akan menurun? Enggak, tetap 10 liter. Tapi dengan tukang cucinya atau si ginjalnya ini sudah mulai menurun kemampuannya. Akhirnya kan dipaksakan. Yang tadinya katakanlah 100% untuk mencuci 100%, 100% untuk mencuci 10 liter, sekarang fungsinya katakanlah 80, tetap dibebani mencuci 10 liter. Berat nggak kerjanya dia? Berat. Secara terus-menerus persentasenya akan menurun nggak kemampuannya? Menurun. Itu karena kalau sudah rusak di ginjal, dia tidak bisa memperbaiki selnya sendiri, si ginjal, terutama pada glomerulusnya. Sifatnya dia akan terus progresif kalau tidak dilakukan pengontrolan. Rusak 50%, 30%, akhirnya perlu terapi pengganti ginjal. Karena kita harus terus melakukan filtrasi pada darah kita agar si kotoran, si zat-zat metabolisme itu dapat dibuang. Oke, progresif. Kemudian dari penurunan fungsi ginjal secara berlanjut ini pada gangguan fungsi ekskresi
ini menyebabkan peningkatan sodium reabsorpsi. Peningkatan sodium reabsorpsi, jadi reabsorpsi berarti ada diserap kembali. Nah, ketika air itu dibuang karena sodium juga dibuang. Karena enggak tubuh kita tidak membutuhkan terlalu banyak, sudah cukup karena ginjal yang mengatakan sodium tak ini cukup, sodium segini cukup. Ketika sodium direabsorpsi, air akan ikut masuk ke tubuh kita lagi untuk digunakan. Ketika reabsorpsi sodium ini meningkat, maka air yang ditarik akan ikut meningkat. Jadi wangi. Ketika jumlah air dalam tubuh kita lebih dari kebutuhan tubuh kita, maka yang terjadi adalah retensi air. Ya, akan terjadi edema yang saya sebutkan tadi, ada bengkak pada pasien-pasien gagal ginjal terus bengkak lagi. Karena jumlah air dalam tubuhnya meningkat, jadi bertambah. Ketika bertambah, tekanannya akan menjadi lebih besar. Ketika tekanannya lebih besar, dia akan menekan keluar pembuluh darah, akan kembali ke cairan interstisial sehingga menyebabkan bengkak. Kedua adalah hipertensi. Kenapa hipertensi? Reabsorpsi sodium menyebabkan hipertensi. Ada 3 penyebab hipertensi pada tubuh kita. Penyebab sih organ ataupun sistem yang ada di tubuh kita menyebabkan hipertensi. Yang pertama adalah jantung itu sendiri sebagai pompa. Yang kedua adalah pembuluh darahnya yang sempit menyebabkan tekanan meningkat. Yang ketiga adalah volume ataupun viskositas darah, kekentalan atau volume darah. Tekanan air 1 liter sama tekanan air 2 liter lebih berat mana? Lebih berat 2 liter kan? Nah, kalau volumenya dalam darah meningkat, otomatis tekanannya juga akan meningkat. Oke, jelas di situ kenapa kok gagal ginjal kronis ini menyebabkan hipertensi. Ada yang hipertensi menyebabkan gagal ginjal kronis, benar sih, dua-duanya bisa terjadi. Awalnya gagal ginjal kronis, misalkan dari DM gagal ginjal kronis ada hipertensinya. Dari hipertensi gagal ginjal kronis tetap ada hipertensinya. Ya. Kemudian berikutnya adalah penurunan ekskresi sisa metabolik. Ya, penurunan ekskresi berarti zat sisanya ini ekskresinya dibuangnya menjadi menurun. Tapi banyak yang masih ada di dalam tubuh kita. Itu kan ya logikanya. Akan menyebabkan uremia. Jadi di mana uremia ini akan mengakibatkan kejang dan peningkatan nilai pun dan garing. Kemudian penurunan ekskresi kalium, di mana penurunan ekskresi kalium akan menyebabkan hiperkalemia. Berikutnya penurunan ekskresi fosfat, di mana penurunan ekskresi fosfat ini akan meningkatkan hiperfosfatemia. Kemudian penurunan ekskresi H, yang ada apa? Hidrogen adalah air, ya kan? Akan menyebabkan asidosis metabolik. Nah, selain fungsi ekskresi, ada fungsi non ekskresi yang dapat terganggu. Yang pertama karena di sistem reproduksi ini menyebabkan gangguan pada libido dan infertil. Kemudian pada sistem imun ini akan mudah terjadi infeksi, penyembuhan luka menjadi lambat. Kenapa? Ya, karena di dalam tubuh kita fungsi ginjal tadi fungsinya adalah produksi vitamin D, degradasi insulin, ya, reabsorpsi zat sisa buangan tidak dibuang. Jadi tubuh kita meracuni kita sendiri. Kemudian ada produksi eritropoietin menurun. Tadi dijelaskan bahwa fungsi non ekskresi ginjal salah satunya adalah memproduksi hormon eritropoietin. Eritropoietin merupakan hormon untuk merangsang produksi sel darah merah. Pada pasien gagal ginjal pasti akan diberikan eritropoietin eksternal tambahan setiap selesai gagal ginjal. Karena apa? Yaitu fungsinya untuk menghasilkan eritropoietin juga ikut menurun. Dan hasilnya lebih cenderung anemia, pucat. Kemudian gangguan reabsorpsi kalsium
Ini menyebabkan osteodystrofi hipokalemia. Oke, kita lanjut. Nah, ada stadium-stadiumnya. Penurunan cadangan renal dikarakteristikan sebagai hilangnya 40% sampai 75% dari fungsi nefron. Pasien tidak merasakan gejala biasanya. Ini loh, sudah 40 sampai 75. Dari fungsi 100 mengalami kerusakan 40 sampai 75%. Berarti kan dari berapa? Tinggal berapa? Tinggal 25, ini stadium 1. Ya. Berikutnya stadium 2. Infusiensi renal terjadi ketika 75% sampai 90% dari fungsi nefron hilang. Pada poin ini, serum kreatinin pun mulai meningkat. Apa artinya di sini? Kerusakan ginjal pada tubuh kita baru bisa terdeteksi pada stadium 2. Bisa dipahami? Ya kan? Kita nggak tahu sekarang ini, kita tanpa gejala di sini. Kita tanpa gejala. Di stadium 1. Ya kan? Allah walau, semoga tidak amit-amit zaman bayi dia. Karena perubahan kan serum ini baru terjadi di stadium 2. Ya kan? Stadium 1 wis hilang sak ini, tapi tidak ada gejala. Labnya juga baik-baik saja. Gitu ya. Makanya jangan apa ya? Dijaga dirinya sendiri untuk mengonsumsi makanan-makanan yang tidak memperberat kerja ginjal, karena kerusakan ginjal bisa diketahui setelah stadium 2 dengan hasil kreatinin serumnya. Ya. Oke. Ada stadium berapa aja? Jadi yang ketiga adalah ESRD, end-stage renal disease, rusak. Ya, stadium akhir dari penyakit ini terjadi ketika terdapat kurang dari 10% nefron hanya berfungsi. Semua regulasi normal, ekspresi fungsi normal dari ginjal mengalami gangguan yang berat. Oke. Kalau sudah stadium 3, apa yang harus dilakukan? Cari penggantinya, ya. Cari penggantinya berupa apa? Dia bisa. Toh, ada lagi? Ditukar ginjalnya bisa? Bisa, ya kan? Transplantasi. Oke. Ada lagi yang namanya COPD. Nanti akan saya jelaskan di belakang ya. Nah, ini adalah untuk mengukur MFG atau laju filtrasi glomerulus. Tadi yang saya bicarakan di depan, fungsi filtrasi glomerulusnya akan menurun. Ini dari data kreatinin serumnya dimasukkan, ya. Klinisnya tanda gejala pemeriksaan fisik, kemudian laboratori urea meningkat, kreatinin meningkat, asam urat meningkat. Eksperimen kreatininnya seperti ini, ya. Dimasukkan kreatinin urinnya, hasil labnya dikalikan volume urinnya per 24 jam dibagi kreatinin serum kali 1440. Ini untuk rumus yang lain, LFG sama dengan 140 dikurangi umur saat ini dikali berat badan yang sering digunakan adalah ini. LFG itu dikali sama dengan 140 dikurangi umur saat ini kali berat badan saat ini dibagi 72 kali hasil lab kreatinin serumnya. Ya, kalau pada pada pria dikalikan lagi 0,85. Kalau ini digunakan untuk wanita. Ya, tanda gejalanya apa Pak?
tadi sudah dibahas di patofisiologi, ya logaritma juga saya bahas. Di fungsi neurologis ada kelelahan, tidak mampu konsentrasi, disorientasi, tremor, kejang, kelemahan kaki, perubahan perilaku. Pada sistem integumen ada gray brown skin color, kering, flaggy skin, kuku rapuh, penebalan rambut. Kenapa Pak bisa gitu? Kenapa? Karena zat sisa metabolisme tadi kan tidak dibuang. Ada ureum yang masih ada di dalam tubuh. Akhirnya dia dipaksa untuk dikeluarkan melalui keringat. Nah, ketika dipaksa melalui keringat, dia akan membuat kulitnya menjadi kering, menjadi hitam-hitam. Ya. Pada sistem kardiovaskuler akan menjadi hipertensi. Jelas ya tadi kenapa kok gagal ginjal bisa menyebabkan hipertensi? Di awal tadi saya menjelaskan hipertensi menyebabkan gagal ginjal. Ternyata gagal ginjal juga menyebabkan hipertensi karena ginjal merupakan salah satu organ untuk meregulasi tekanan darah dalam tubuh kita. Jika ginjal rusak, regulasi tekanan darahnya akan terganggu juga. Periodontal edema, perikarditis, hiperkalemia, hiperlipidemia. Pada pulmonari ada prickles, suara nafas prickles, depresi, refleks batuk, takipneu, kusmaul, dan bau nafas itu bau urin, karena ureumnya nggak keluar. Ya, bau urin, bau mendarat karena zat sisa metabolisme nggak dibuang, ya kan? Ya kan harusnya dibuang lewat urin. Pada gastrointestinal ini ada metallic test, yaitu berasa besi. Bisa membayangkan ya? Nah, pada gastrointestinal ini ada metatis, ya. Metatis itu serasa apa ya? Mulutnya berasa besi gitu loh. Pernah merasakan? Kayak kalau kita bau besi tahu ya. Kalau kita ke stasiun kereta api pasti ada bau khas besi gitu ya. Tapi ini rasa besi ini ya apa sih ya? Saya pernah maksudnya, tapi tidak bisa mendeskripsikan gitu. Yaitu metal taste karena itu tadi dari sisa metabolisme nggak dikeluarkan. Kemudian pada hematologi ini menyebabkan anemia karena eritropoietin tidak diproduksi. Reproduksi ada aminore, terus kemudian testicular atrofi, infertilitas, penurunan libido. Pada muskular ini ada bisa terjadi keram otot. Kemudian pada genitourinary terjadi perubahan urin frekuensinya akan berubah. Tes diagnostik sudah pasti yang paling menentukan atau paling untuk mengukur stadium tadi adalah creatinine dan bromnya. Ya, tes lain yang dapat dilakukan adalah USG, venogram, USG abdomen pada ginjal untuk mengetahui kerusakan pada ginjal. CT scan. Kemudian komplikasi yang dapat terjadi hiperkalemia, perikarditis, hipertensi, anemia. Ya tadi karena si ginjal ini ternyata tidak hanya memproduksi urin, tapi juga mendukung sistem-sistem di dalam tubuh kita yang lain. Nah, manajemen mediknya jadi ada terapi nutrisi, ada terapi lain, dialisis, CABD, dan kidney transplantation. Ya. Cara garis besar dialisis ini adalah prinsipnya adalah perpindahan cairan. Perpindahan cairan antara ibaratkan di sini. Kalau kita mereview anatomi fisiologi mata kuliah IKD atau IDK ya, tentang bagaimana cairan dalam tubuh kita itu berpindah. Ada yang namanya osmosis, difusi, transport aktif. Wah, masihnya toh, mandek-mandek ini dari masihnya. Osmosis adalah apa ya? Gitu. Prinsipnya sama. Di sistem dialisis ini adalah memindahkan cairan
yang diserap adalah zat sisa dengan cara melewati membran semipermeabel, dengan juga antara dua membran ini, kompartemen yang dipisahkan ini memiliki kompartemen atau viskositas atau kekenalan yang berbeda, sehingga zat sisa ini akan berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Ini seperti itu. Nah, osmosis, difusi, dan ultrafiltrasi yang terjadi pada sistem pengganti ginjal. CABD yang akan kita bahas pertama, di mana metode cuci darah dengan bantuan membran peritoneum. Selaput rongga, jadi darah tidak perlu dikeluarkan dari tubuh, cuma kita akan memasukkan cairan dialisatnya di rongga peritoneum, sehingga darah yang tadinya dicuci di ginjal akan dicuci di sana. Membantu mencuci, karena di peritoneum itu adalah membran semipermeabel dan aliran darah besar, pembuluh darah besar ada di sana, sehingga kompartemen yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita akan terserap memasuki rongga peritoneum, dan di rongga peritoneum kita itu ada, nanti akan pada pasien CABD yang pakai CABD ini akan diberikan semacam rutun buangan untuk membuang cairan dialisatnya. Kemudian ini adalah pasien yang terpasang CABD. Sistemnya adalah seperti ini. Ya, jadi ada cairan yang dimasukkan ke dalam rongga peritoneum, memenuhi rongga peritoneum, kemudian dibiarkan beberapa menit biar terjadi proses pencucian tadi, membuang zat sisa masuk ke cairan dialisat, kemudian baru dibuang. Ini adalah gambarannya. Ini pembuluh darah sama membran peritoneum itu nempel. Jadi ketika darah lewat, terus kemudian di sampingnya sini ada cairan dialisat yang notabene adalah cairannya memiliki konsentrasi yang lebih rendah, si zat sisa ini akan tertarik. Jadi zat sisanya dibuang bersama dengan cairan dialisat. Nah, kualitas hidupnya, perbandingan kualitas hidup pasien dialisis dan HD setelah 3 bulan dan dialisis. Ini adalah setelah dialisis secara komprehensif. Faktor-faktor klinis yang berperan dalam menyebabkan buruknya kualitas hidup pasien adalah tingginya penyakit-penyakit internal, rendahnya kadar hemoglobin, berkurangnya fungsi ginjal ekstra. Dapat disimpulkan pasien hemodialisa cenderung menunjukkan kualitas hidup yang lebih rendah dibanding dengan kesehatan mental dibandingkan dengan peritoneum dialisis. Ya, jadi secara kualitas hidup itu lebih bagus pasien dengan peritoneum dialisis daripada HD. Kenapa? Salah satunya juga hemodialisis kan dibuatkan fistula tahu? Dibuatkan akses intravena sing mudah untuk ditusuk, biar setiap kali melakukan cuci darah itu enggak nyari pembuluh darah. Jadi ada namanya fistula ada masuk ke arteri dan keluar ke vena. Nah, itu kan ada tindakan invasif. Setiap minggu kalau pasien gagal ginjal kronis, setiap minggu itu ditusuk 2 kali. Berisiko mengalami infeksi. Nah, penyakit-penyakit penyertanya ini yang menyebabkan kualitas hidup pasien ini menjadi menurun. Kelebihan utamanya lebih baik dalam mempertahankan fungsi ginjal tersisa. Angka survivalnya sama atau lebih tinggi daripada HD pada tahun-tahun awal. Biaya lebih rendah pada kebanyakan negara karena biaya staf modal untuk PV lebih rendah. Jelas ya lebih rendah ya, karena cuma menggunakan cairan hemodialisat dan cairan dialisat, mesinnya ya peritoneum itu sendiri. Kalau hemodialisat, kalau nggak BPJS itu di rumah sakit terdekat yang tidak ada BPJS-nya, itu sekali cuci darah tidak kurang dari 1 juta.
satu minggu itu 2 kali. Ya kan? Ini ada cairan mesin hemodialisanya. Ini mesin hemodialisanya. Ini yang hemodialisanya, ini ada yang namanya dialisa. Dialisa ini adalah pengganti ginjalnya. Ginjalnya digantikan oleh mesin ini. Ya. Yang mesin yang ini, mesin hemodialisis ini adalah yang untuk narik darah dari dalam tubuh kita, dimasukkan ke dalam dialisa, dalam tabung itu untuk dicuci. Nah, sekarang hemodialisis proses digunakan untuk mengeluarkan cairan, merupakan salah satu metode pembuangan produk sampah, merupakan salah satu tiga sampah sebagai ginjal. Komplikasinya hipotensi pada awal-awal biasanya keluhan seperti kram, sakit kepala, secara tadi yang saya katakan loh, pada pasien yang didialisis, yang dicuci darahnya, ini enggak nyaman-nyaman saja sebenarnya dia. Sekarang loh ya, ketika darah dikeluarkan dari tubuh kita, pasti volumenya akan berkurang loh. Masuk ke dalam mesin ini, volumenya berkurang. Nggak hipotensi dari mana? Ya kan? Yang volumenya tadi tekanan darah normal dengan volume yang sekian, katakanlah 10 liter, ditarik untuk dicuci, dikeluarkan 2 liter katakanlah. Dicuci dulu, dimasukkan lagi, dikeluarkan lagi 2 liter, gitu kan? Volumenya berkurang, tensinya akan menurun. Kram atau kejang, mual muntah karena penyebabnya banyak, tetapi umumnya berhubungan dengan hipotensi tadi. Sakit kepala, nyeri dada, ada gatal dan menggigil. Kalau dari hasil penelitian saya, ini menunjukkan bahwa hipertensi ini bisa juga pada pasien ini. Nah, ada hipotensi juga. Tapi hipotensi ini yang lebih banyak. Hipertensi ternyata juga terjadi. Pada penelitian saya mendapatkan data bahwa hipertensi juga terjadi. Terus kemudian kram, sakit kepala, nyeri dada, ini juga terjadi ketika dilakukan penarikan darah di proses ini. Ini adalah proses hemodialisis. Proses AD keunggulannya, AD dibandingkan dengan PD itu masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri tergantung pilihan dari pasien tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke proses perawatan dari konsep dari gagal ginjal kronis serta terapi pengganti gagal ginjal, ini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas atau tidak jelas? Jelas ya. Terima kasih. Oke, untuk aspek perawatan ada asesmen, kemudian pemeriksaan fisik, history talking, menanyakan penyebab dan lain-lainnya. Karena ada anggapan bahwa minum minuman berenergi itu menyebabkan gagal ginjal, ya benar ya. Oh, berarti ekstra jauh, ya, belum merah. Apakah dia ada penelitian saya sebelumnya ya? Penelitian saya sebelumnya waktu saya S1 kan dari tahun 2012. Ya. Tapi bergeser ke sini konsepnya sudah beda. Konsepnya malah penyakit lain yang menyebabkan gagal ginjal. Yang minum-minum obat-obatan diet hati-hati, memperkeras
berat kerja ginjal. Hati-hati. Oke, diagnosa perawatan yang mungkin muncul, kemudian status nutrisi jadi hal yang menjadi perhatian pada pasien ini karena ternyata dalam penelitian saya ini pasien yang mengalami komplikasi intradialitik, saya ngomongnya kalau di penelitian saya ini adalah silakan dibaca nanti dapat diakses di JNK phb.ac.id bahwa pasien-pasien yang mengalami gangguan atau komplikasi selama dialisis atau yang kita namakan intradialitik selama di dialisis itu ternyata mereka tidak mematuhi anjuran nutrisi, anjuran minum yang diberikan oleh si perawat. Banyak yang datang BB-nya 10% lebih tinggi dari berat badan keringnya. Penimbangan pada pasien hemodialisis, jadi pasien hemodialisis ini datang untuk hemodialisis ditimbang dulu. Berat badannya misalkan berat badannya adalah 60, itu akan menentukan seberapa banyak darah yang harus di ultrafiltrasi. Nah, berapa yang harus dibuang, berapa yang harus dikembalikan gitu. Nah, ternyata masalahnya terbanyak adalah nutrisi pada pasien. Ada diet tertentu pada pasien hemodialisis. Tidak boleh banyak protein, tidak boleh banyak makan makanan yang mengandung kolesterol, akan menjadi dari ginjal. Oke, sudah pada akhir slide. Saya harapkan ada feedback dari teman-teman semua, dari anak-anak mahasiswa untuk melanjutkan asuhan perawatan yang sudah saya munculkan tadi menjadi sebuah kasus semu. Akan dibagi kelompok sesuai dengan silabus yang sudah saya jelaskan kemarin. Kelompoknya sudah saya bagi. Silakan membuat semu. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas bersama-sama kasus semu tersebut. Sekian, ada yang perlu kita diskusikan sebelum mengerjakan tugas. Untuk plan tugasnya, format tugasnya sudah ada di silabus. Silakan untuk dilihat. Kalau memang ada yang perlu kita diskusikan dalam waktu seminggu di pertemuan yang akan datang, bisa dikonsultasikan kepada saya. Cukup jelas? Jelas. Ada yang perlu kita diskusikan untuk materi ini? Cukup jelas ya? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk saya, kalian, dan kita semua. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.